Perkenalkan, nama saya Ropini dari kelas A3 Manajemen Pagi, NIM 18104166680 semester 6. Yang terhormat Pak Adi Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah Riset MK Seminar. Yang terhormat Pak M. Zalfi Iwan SEMM selaku dosen pembimbing. Baiklah, di sini saya akan mulai. Pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di kantor desa Temyang Sawi, Kecamatan Ngabang, perbandingan 5 jurnal. Kata pengantar, segala puji dan syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya yang selama ini kita dapat, sehingga oleh karena itu kami dapat menyelesaikan paduan review ini dengan perbaikan dengan tepat waktu. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan paduan review ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen. Meskipun kami sangat berharap bahwa panduan untuk membangun jurnal ilmiah ini tidak memiliki kekurangan, namun kami menyadari pengetahuan kami sangatlah terbatas. Dalam proses penyusunan panduan review ini, kami mendapatkan berbagai hambatan, namun berkat dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya dapat menyelesaikan pembuatan buku panduan review ini dengan cukup baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan di bidang studi yang kami tekuni. Kami menyadari bahwa laporan yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan sarannya yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan paduan review ini. Motivasi adalah salah satu faktor yang mengandung seseorang melakukan suatu aktivitas tertentu. Oleh karena itu, motivasi sering diartikan sebagai faktor pendorong pelaku seseorang. Perubahan era yang semakin maju mendorong manusia ingin mencapai kehidupan yang lebih baik. Pencapaian tersebut ditujukan melalui kinerja dan prestasi yang diberikan dalam bekerja, sehingga dibutuhkan kemampuan atau kinerja dari karyawan yang lebih baik. Dalam dunia bisnis, setiap perusahaan itu dituntut mampu menghasilkan kinerja perusahaan yang baik, meningkat dan menghasilkan output yang optimal. Masalah utama perusahaan atau organisasi antara lain yaitu persaingan global, pengangguran, tanggung jawab sosial, kesehatan, makanan, perumahan, pertumbuhan, pendudukan, keragaman dunia kerja, dan etika. Perkembangan ilmu, pengetahuan dan ilmu teknologi yang pesat saat ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan bisnis. Memajukan usaha bisnis tersebut diperlukan manajemen yang tepat. Berbagai cara yang ditempuh oleh perusahaan dituntut untuk mampu meningkatkan daya saing yang menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu antisipasinya adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia yang lebih terampil dan berkualitas. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan secara spesial dan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan secara simultan. Persamaannya, dari kelima artikel jurnal tersebut tidak menjelaskan mengapa motivasi kerja diteliti. Perbedaannya memaparkan penelitian dalam menegakkan motivasi kerja dan peningkatan kerja para karyawan dalam mencapai suatu kebutuhan. Teori yang digunakan adalah teori motivasi yang lebih menitikberatkan kepada bagaimana caranya untuk membangkitkan keinginan pada seseorang karyawan yang agar mau bekerja secara produktif demi mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Hal terpenting adalah mereka
bisa bertahan di perusahaan, apakah itu secara psikologis, keselamatan sosial, penghargaan yang telah diciptakan teori Maslow yang dikembangkan, motivasi atau dorongan karyawan dalam menjalankan kewajiban menjadi pertaruhan yang juga sangat penting dalam sebuah organisasi, yaitu mampu menggambarkan keinginan pribadi karyawan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Salah satu faktor yang membantu meningkatkan kinerja adalah motivasi kerja. Dalam meningkatkan efektivitas kerja, karena orang yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan berusaha sekuat tenaga agar pekerjaannya dapat berhasil dengan baik. Hipotesis penelitian pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Semua variabel yang tersebut diuji secara serentak dengan menggunakan uji F. Persamaannya menggunakan teori motivasi dan kinerja karyawan, bagaimana cara membangkitkan keinginan seorang dan bertahan di perusahaan tersebut. Perbedaannya dari kelima jurnal di atas, penulis jurnal 1 tidak ada menjelaskan pemikiran hipotesis dan kajian pustaka. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian artikel jurnal 1. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei, yaitu penelitian dengan pengambilan sampel dari suatu populasi dengan kuesioner, sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian penjelasan explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian artikel 2. Jenis penelitian yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas rata-rata, mean, standar deviasi, uji heterodisitas, uji normalitas, uji multikolinitas, uji F, uji simultan, uji T, uji parsial. Jenis penelitian artikel 3 yang digunakan adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan disiplin kerja dan motivasi secara parsial maupun secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pamulang. Jenis penelitian artikel jurnal 4 ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan secara kuantitatif, dan digunakan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi, menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan. Jenis penelitian artikel 5 yang digunakan adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian hasil tersebut dijelaskan sumbangan atau kontribusi dari variabel-variabel bebas. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam artikel jurnal 1 ini digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh, seperti lokasi penelitian, data responden yang diteliti, distribusi frekuensi masing-masing variabel. Teknik analisis data. Dalam artikel jurnal 2 ini menggunakan analisis uji regresi linear berganda. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam jurnal 3 ini, teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial, yaitu 1. Uji validitas dan reliabilitas, 2. Analisis regresi berganda, 3. Analisis koefisien determinasi, 4. Pengujian hipotesis dengan ujian parsial, uji T, uji simultan, uji F. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan uji F dan uji T. Persamaan. Penulis
Ketiga artikel jurnal menggunakan istilah yang sama dan dengan penelitian, yaitu desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Dan kelima, penulis artikel jurnal tersebut menggunakan motivasi kerja sebagai variabel bebas. Perbedaan desain penelitian digunakan oleh kelima penulis artikel jurnal berbeda. Penulis artikel jurnal 1 menggunakan desain penelitian explanatory research. Penulis artikel 2 menggunakan desain penelitian kuantitatif. Penulis artikel jurnal 3 menggunakan desain deskriptif. Penulis artikel jurnal 4 menggunakan desain penelitian deskriptif. Penulis artikel jurnal 5 menggunakan desain penelitian explanatory research. Dengan pendekatan kuantitatif, penulis artikel jurnal 1 menggunakan metode menggunakan random sampling. Penulis artikel jurnal 2 menggunakan metode random sampling. Penulis artikel jurnal 3 menggunakan metode random sampling. Penulis artikel jurnal 4 tidak ada menjelaskan metode sampling yang digunakan. Penulis artikel jurnal 5 menggunakan metode random sampling. Dalam hal variabel penelitian, penulis artikel jurnal 1 menggunakan dalam hal variabel penelitian penulis 1 menggunakan jurnal 2 tidak ada dijelaskan mengenai variabel penelitian. Dalam variabel penelitian, penulis artikel jurnal 3 menggunakan variabel bebas. Dalam variabel penelitian, penulis artikel jurnal 4 menggunakan random variabel penelitian. Dalam hal variabel penelitian, penulis artikel jurnal 1 tidak ada menjelaskan mengenai variabel penelitian. Dalam teknik analisis data, penulis artikel jurnal 1 menggunakan kuesioner dan studi dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis artikel jurnal 2 menggunakan analisis uji regresi linear berganda. Dalam teknik analisis data, penulis artikel jurnal 3 menggunakan deskriptif dan analisis statistik. Dalam analisis data, penulis artikel jurnal 4 tidak ada menjelaskan mengenai teknik analisis data. Dalam teknik analisis data, penulis artikel jurnal 5 menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan uji F dan uji T. Selanjutnya, hasil penelitian artikel jurnal 1 secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai motivasi kerja pada PT Karosari Tentram Sejahtera adalah baik, dengan nilai rata-rata keseluruhan Grand Main sebesar 3,56. Sebagian besar responden menilai disiplin kerja produksi PT Karosari Tentram Sejahtera lebih baik, dengan nilai rata-rata keseluruhan Grand Main sebesar 3,46 diperoleh dari hasil perdugaan parameter berdasarkan contoh. Selain itu, koefisien berdeterminasi juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya proporsi keragaman total di sekitar nilai yang dapat dijelaskan oleh garis regresi. Hasil penelitian artikel jurnal 2 ini menunjukkan bahwa motivasi kerja ekstensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT SMG di Surabaya dengan hitung sebesar 0,179. Hal ini berarti bahwa motivasi eksistensi yang masih pengobatan signifikan dan jurnal 3 sesuai dengan analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai hasil penelitian secara umum, bagaimana karakteristik subjek penelitian sehubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Sebelum dilakukan analisis statistik, terlebih dahulu dilakukan pembobotan terhadap skor total dengan jumlah item diberikan. Penulis dalam kuesioner dapat dideskripsikan setiap variabel yang diteliti. Hasil penelitian artikel jurnal 4.
Hasil penelitian untuk variabel X yaitu motivasi kerja, bahwa sebagian responden menyatakan sangat setuju dengan motivasi kerja, 46,5%, dan juga 15,5% responden menyatakan ragu bahwa motivasi kerja tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian variabel Y yaitu kinerja karyawan, dapat disimpulkan bahwa 73,6% responden yang menyatakan setuju dan responden yang menyatakan setuju dengan adanya kinerja karyawan yaitu sebesar 20,8%, dan juga sebagian besar 0,1% responden menyatakan merasa ragu bahwa harus ada kinerja karyawan. Hasil penelitian artikel jurnal 5, data yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner dapat dilihat sebagai berikut. Indikator di perspektif utilitarian 4,38, variabel yang disiplin kerja 4,24. Berdasarkan hasil deskriptif variabel disiplin kerja X dari indikator eksistensi memiliki rata-rata sebesar 4,22, indikator keterhubungan memiliki rata-rata sebesar 4,285, indikator kebutuhan pertumbuhan memiliki rata-rata variabel motivasi kerja sebesar 4,35. Indikator motivasi kerja memiliki rata-rata item yang tertinggi yaitu sebesar 4,535. Hal ini menunjukkan indikator kebutuhan pertumbuhan pada PT Patindo Malang sudah baik. Menunjukkan responden kurang setuju indikator eksistensi pada PT Patindo Malang. Persamaan dari kelima jurnal di atas memiliki persamaan dalam analisis responden, yang dimana setiap perusahaan harus membagikan kuesioner untuk disebarkan kepada karyawan. Perbedaannya tidak ada. Selanjutnya, kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa peningkatan motivasi kerja berdampak positif. Saran: berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu untuk meningkatkan usaha-usaha yang berkaitan dengan variabel disiplin kerja, memastikan semua peraturan dan kebijakan perusahaan dijalankan secara semua karyawan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.